للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, masih diberikan kesempatan untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, sesungguhnya kalau kita mau menghitung nikmat Allah, mungkin hampir dan dipastikan bahwa kita tidak akan mampu untuk menikmatinya dan menghitungnya. Itulah yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah, maka tidaklah mungkin kita untuk menghitungnya. Sidang jemaah yang berbahagia, salah satu di antara kenikmatan Allah yang kita rasakan hari ini ketika kita diberikannya rumah. Maka di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat yang ke-80 Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanah. Dan di antaranya Allah menjadikan bagi kita rumah-rumah sebagai tempat kediaman, ketentraman. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita lihat apa fungsi rumah, pertama kalau kita tengok, yakni rumah akan menjadi tempat kita berlindung dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Yang kedua, dengan adanya rumah kita akan lebih tenang. Dan yang ketiga, kita akan bisa berkumpul dengan anak-anak, kemudian kita mendapatkan ketenangan batin tentunya. Namun sedang jemaah yang berbahagia, tahukah kita hari ini bahwa kebutuhan masyarakat akan rumah terus meningkat? Bahkan kalau kita lihat hampir setiap adanya pemilu, maka salah satu yang akan menjadi bahan pemilu adalah bagaimana menyediakan rumah bagi masyarakat miskin. Hampir setiap tahun kebutuhan rumah itu meningkat. Walaupun demikian pemerintah juga tidak bisa mengelakkan hari ini dan pada saat ini harga rumah juga terus meningkat, karena tentu diakibatkan oleh lahan dan juga bahan bangunan itu sendiri. Namun demikian ketika berbicara tentang rumah, bersyukurlah kita diberikan oleh Allah rumah. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan arba'un min sa'adah. Ada 4 indikasi atau ada 4 metode di mana mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama dalam hadis itu al-mar'atus salih. Kalian memiliki pasangan hidup yang baik. Kalau laki-laki yang memiliki istri yang solehah, dan perempuan atau istri dia mendapatkan suami yang soleh, maka ini adalah bagian ketentraman. Apa artinya hidup kalau di antara kita saling mengkhianati? Namun demikian fitnah yang terbesar hari ini adalah orang tidak berzina dalam bentuk mungkin secara zahir saja, tapi lebih banyak berzina dengan batin. Apalagi semenjak media sosial muncul, angka perceraian terus tinggi, dan salah satu diakibatkan ada satu di antara dua kan pasang itu mengkhianat. Apakah itu sang suami atau mereka istri? Yang kedua yang dikatakan di antara 4 hal yang akan membuat kita bahagia adalah al-maskanul wasi', memiliki tempat tinggal yang memadai, tempat tinggal yang luas. Secara bahasa Arab itu wasi' itu adalah luas, tapi besar atau kecilnya rumah tergantung bagi kebutuhan. Bagi keluarga kecil, rumah tipe 36 cukup memadai dan itu alhamdulillah. Tapi bagi bagian seorang, mungkin dia perlu tempat yang sangat luas karena memang aktivitasnya akan berbeda. Maka sedang jemaah yang berbahagia, bersyukurlah sekecil apapun yang Allah berikan. Nah, yang ketiga di antara arba'un min sa'adah, 4 di antara indikator orang bahagia adalah al-jarus saleh, mereka memiliki tetangga yang soleh. Sidang jemaah yang berbahagia, hidup di zaman perkotaan, tinggal di zaman sekarang, hidup di tengah kota, tidak sedikit hari ini yang kita lihat. Hampir ada kawasan elit yang rumahnya besar-besar, masuk ke dalam rumahnya pakai selektif, maka ada detektornya. Kemudian kita akan dihadapkan dengan pemeriksaan yang begitu hebat.
hampir di perumahan-perumahan itu orang tidak menemukan keluarga atau tidak menemukan tetangga. Karena maaf, kesibukan yang mungkin mereka lakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memang keadaan masyarakat tempatan yang demikian rupa. Yang kedua, ketika kita memiliki masyarakat yang lebih enak, yang sangat konservatif, yang tinggal di sebuah tempat di mana mungkin pagar rumahnya rendah, komunikasi akan mudah ditemukan. Ada rumah ibadah yang setiap saat mereka saling komunikasi, dan mereka adalah orang-orang baik, maka di situ kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang keempat, kata Rasulullah, tanda di antara orang bahagia itu adalah al-markabul hani, yakni kendaraan yang memadai. Maka jangan pernah meremehkan kendaraan. Walaupun mungkin maaf hari ini kita berkeinginan mendapatkan yang terbaik, tapi Allah belum memberikan yang seingin kita harapkan. Mudah-mudahan yang ada saja bisa dirawat. Tentunya dengan kendaraan kita akan lebih mudah untuk silaturahim, bisa untuk saling mengunjungi, kemudian bisa untuk beribadah. Namun sidang jemaah yang berbahagia, sekali lagi ketika Allah tidak memberikan kita sesuatu yang kita inginkan menjadi perwujudan, maka jangan pernah menengok orang yang lebih tinggi. Karena kalau kendaraan kita tidaklah bagus, jangan memandang kepada kendaraan orang yang memiliki kendaraan yang elok. Atau ke rumah ketika rumah kita kecil, maka jangan memandang kepada rumah orang yang besar. Maka disitulah ketika Nabi mengatakan, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Menengoklah kalian, kata Rasulullah, kepada orang yang lebih rendah daripada kalian, dan jangan memandang orang yang lebih tinggi. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Allah tasdadu ni'matallahi alaikum. Saya khawatir, kata Rasulullah, saya takut kalau setiap saat kita hanya memandang kepada orang yang lebih tinggi, nikmat dunia yang Allah berikan, maka yang ditakutkan adalah nantinya kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, cukup mengaca kepada rumah orang-orang dahulu. Jauh sebelum hidup kita, Allah sudah menggambar ke dalam Al-Quran bagaimana kehidupan orang-orang di masa Fir'aun. Bagaimana ketika kaum Samud, bagaimana ketika kaum Ad, kemudian bagaimana pula ketika masanya Nabi Nuh. Bahkan kalau kita buka Al-Quran, betapa hebatnya bangunan infrastruktur yang dibangun semasa umatnya orang-orang Samud. Al-Quran menceritakan orang-orang Samud itu adalah arsitektur yang luar biasa, yang bisa merubah gunung, bukit-bukit yang begitu terjal, mereka jadi rumah, ada kamar di dalamnya, dan sampai sekarang masih menjadi literatur sejarah. Tapi ketika mereka kufur, nikmat yang begitu besar yang Allah berikan tidak memberikan kemudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah hancurkan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, itulah yang digambarkan oleh Al-Quran. Maka Nabi pernah mengingatkan kepada kita, ma ana fid dunya illa qarakib. Sesungguhnya, kata Nabi, hidup di dunia itu hanya seperti orang yang menikmati sebuah perjalanan. Istazillu tahta syajara. Ada orang yang berjalan, kemudian lelah dan capek, kemudian ada syajarah, pohon yang besar, kemudian dia berteduh di bawahnya, summa raha anha wa tarakaha. Kemudian dia katakan, setelah capeknya hilang, maka dia tinggalkan pohon itu dan dia akan melanjutkan hidupnya perjalanannya. Seperti itulah sidang jemaah yang berbahagia. Jangan kita terpesona dengan dunia, jangan menghabiskan waktu dengan dunia. Karena maaf, dunia yang kita kejar saat ini satu saat pasti kita tinggalkan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, sampai pada masanya, ketika sampai masa ajalnya, maka dia akan kita tinggalkan. Jangan sampai bapak ibu sidang jemaah yang berbahagia, apalagi bapak-bapak, bekerja menjaga tokonya, lupa dia beribadah. Maaf, begitu kita mati, jangan-jangan setelah kita mati istri kita akan dinikahi orang. Mau apa kita? Kasur yang Anda beli dengan harga yang mahal, kemudian rumah yang bagus, begitu kita sudah tertanam dalam tanah, tidak lama setelah itu masuk orang muda yang lebih daripada kita. Apalagi zaman sekarang, maaf, yang muda-muda nampaknya lebih terpikat dengan janda kaya ketimbang anak gadis yang susah-susah. Habis dalam masalahnya. Maka jangan sampai hanya dunia, apa bekal yang kita bawa. Maka sampai Nabi mengatakan dunia itu laksana makanan.
sehebat apapun Anda, kata Nabi, memberikan bumbu-bumbunya, kemudian memberikan berbagai macam caranya, tetapi apa kata Nabi? Illal yasir, tengoklah apa akhir dari makanan itu. Apapun nama makanan, apapun yang kita nikmati, enakkah rasanya, asinkah garamnya, maniskah gulanya, tapi di akhirnya kata Nabi, tengok bagaimana makanan itu. Maka sidang jemaah yang berbahagia, untuk itu yang tidak kalah pentingnya, selain kita memiliki rumah di dunia sebagai tempat untuk lebih mempermudah urusan kita kepada Allah dalam beribadah, yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan rumah di akhirat. Maka apa di antara rumah di akhirat itu? Ada beberapa amal. Pertama yang dikatakan yakni membangun masjid di dunia. Dalam hadis Nabi mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, tidak seluruh kita mampu dan tidak seluruh kita memiliki kapasitas materi untuk membangunnya. Bersyukurlah kalau kita lihat di hari ini di Pekanbaru, berapa banyak orang-orang kaya mendirikan masjid secara individu. Alhamdulillah. Bahkan ada di antara mereka yang sekaligus membayar operasionalnya. Tapi kalau kita hari ini tidaklah punya uang untuk membangun masjid sebesar itu, jangan khawatir, karena ada hadis lain mengatakan, seandainya kita membangun masjid, kalau hanya seperti sangkar burung, melainkan Allah tetap akan memberikan pahala. Maka ketika kita hari ini tidak bisa membangun bidangnya, nggak bisa membangun gedungnya, nggak bisa membangun infrastrukturnya, maka bangunlah nidaknya, bagaimana nidaknya dakwah syiarnya berjalan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, dulu di zaman Nabi ada orang-orang yang berperan, yang mungkin tugasnya kecil tapi faedahnya besar. Ada di antara mereka yang hanya menyapu masjid. Mereka sapu masjid, mereka buangkan sampah-sampah, mengelakkan debu-debu sehingga kening orang yang sujud tidak tersentuh dan menjadi sakit. Dan itu juga bagian dari binanya. Apalagi kalau kita tengok masjid kita ini bukan sedikit biaya untuk membangunnya. Alhamdulillah, walaupun belum selesai sempurna, hampir selesai, tapi maaf, dana operasionalnya lebih banyak. Berapa banyak kita membutuhkan biaya listrik, belum lagi orang-orang yang ada di dalamnya yang juga perlu kita memberikan perhatian. Seluruhnya membutuhkan iuran dan dana-dana yang datangnya dari tuan-tuan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, itulah yang kita kembangkan hari ini. Maka ketika Nabi mengatakan orang-orang yang membangun masjid, binanya sudah hampir selesai, tapi kan harus ada kegiatan. Walaupun maaf, sebagian kita mungkin tidak tinggal di sini. Saya yakin sebagian kita yang tinggal yang sholat di masjid ini, kebanyakan kita kan tinggal di luaran sana, yang bekerja hanya di pasar. Setelah sholat atau begitu maghrib selesai, mereka akan kembali. Tapi ini bersyukur, banyak orang yang musafir yang mendapatkan tempat, dan ini adalah bagian yang perlu kita lakukan. Maka mari kita menjaga. Ada kadang-kadang musafir, ada yang mungkin Anda lihat di bawah itu kamar mandi kita, Masya Allah. Kamar mandi yang begitu banyak, yang maaf mungkin dianggap sebelah mata, dan kita mungkin menganggapnya remeh, tapi betapa banyaknya manfaat bagi orang-orang yang ketika ingin membuang hajat mereka. Yang bisa jadi maaf, ada juga di antara mereka yang hanya sekadar untuk membuang hajat, biarlah. Yang penting kita berkontribusi. Yang kedua, bagaimana membina masjid? Jaga amalan sunnah 12 rakaat sholat itu. Maka ada hadis mengatakan, barang siapa yang mendirikan sholat sunat 12 rakaat min ghairil faridah, yang dia tidaklah sholat wajib, maka dia dikatakan banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Yang 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat setelah subuh. Dan ini luar biasa. Tapi perlu kami sampaikan, jangan karena amalan sunnah yang wajib Anda lalaikan. Karena maaf, ketika Anda meninggalkan amalan wajib, maka amalan sunnah tidak akan bernilai. Tapi ketika wajib, sempurnakan dengan yang sunnah. Karena sesungguhnya dalam hal wajib tentunya menjadi hak kita dan kewajiban kita kepada Allah. Tapi ketika yang sunnah, maka tentu ini menyempurnakan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, banyak amal yang waktu kita cukup luas. Maka kadang-kadang dibuatlah jam
untuk menentukan berapa rakaat bisa kita lakukan, dan datang lebih cepat, lebih tepat. Karena maaf, tidak sedikit hari ini masjid yang dekat dengan tempat kita, tapi bukan berarti mudah kita untuk datang. Bahkan ada di antara orang-orang yang jauh bisa mendekati ke sebuah masjid, tapi juga kita temukan tidak sedikit orang yang dekat ke masjid, tapi mereka tidak merasa dekat ke masjid sehingga mereka rasa jauh. Mudah-mudahan sidang jemaah yang berbahagia, mari kita ramaikan terus masjid ini dimanapun kita berada. Sudah saatnya kita kembali ke masjid. Kejayaan umat-umat dulu karena sesungguhnya adalah di masjid. Nabi begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangunnya bukan di mana mereka tinggal atau bentuk apa rumahnya, tetapi Nabi mendirikan Masjid Kubah. Begitu meninggalkan Kubah, Nabi kembali ke Madinah. Dia berhenti di tempat di mana untanya diam. Ke situ itu juga Nabi yang terbayangkan. Apa yang dibangun Nabi tidak lain adalah masjid. Karena sesungguhnya masjid adalah sentral. Maka tadi dikatakan, barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka insya Allah Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Mudah-mudahan rumah yang kita tempati hari ini menjadi markas untuk anak-anak yang soleh. Dan mudah-mudahan kita juga berharap di akhirat nanti Allah memberikan rumah bagi kita dan keluarga kita di sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.